Irashai, this is Z. Oke, kali ini kita akan membahas suatu bangsa. Dalam Wikipedia, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Dan kali ini kita akan membahas bangsa Rom. Siapa sih mereka? Jadi bangsa Rom, Roma, Gitanos, Zigener, Tsigani atau Nazi memanggilnya sebagai kaum Gypsy merupakan bangsa yang suka berpindah-pindah tempat atau biasa kita sebut dengan nomaden. Pusat Biologi Seluler dan Molekuler CCMB mengungkapkan bahwa kaum Gypsy ini berasal dari India. Lebih tepatnya bagian barat laut India yang secara tradisional mereka ini disebut dengan kaum Dalit. Nah, di India kalau kalian tahu, mereka itu masih menganut sistem kasta. Nah, kasta teratas itu yaitu Brahmana, dan yang kedua itu Ksatria, lalu Waisya, dan Sudra. Lalu bagaimana dengan kaum Dalit? Di India, kaum Dalit ini dianggap sebagai kelompok sosial terbawah, bahkan gak dianggap oleh mereka. Sejumlah pakar mengatakan kaum ini meninggalkan India karena konflik militer yang tak kunjung usai. Menurut catatan sejarah, mereka bermigrasi pada abad ke-11 menuju Persia, yang sekarang kita sebut dengan Iran ya. Dan beberapa dari mereka terus melanjutkan perjalanan hingga pada awal ke-14 mereka sampai di Eropa Tenggara. Sementara pada awal ke-15 mereka sampai di Eropa Barat. Pada masa kepemimpinan diktator Adolf Hitler, dia memasukkan kaum Gypsy ini ke dalam suku yang dianggap berbahaya. Jadi kalau kalian tahu, Adolf Hitler itu dulu ngincar orang Yahudi, orang Slavia, kaum homoseksual, dan orang Gypsy ini. Banyak dari orang-orang Gypsy yang menjadi korban Holocaust. Mereka didiskriminasi, dianiaya, diperlakukan sewenang-wenang, disuruh kerja paksa, dan dibunuh di bawah rezim Nazi ini. Lalu mengapa sih kaum Gypsy ini kurang diterima oleh masyarakat? Jadi pada awal kedatangannya di Eropa hingga beberapa waktu, kaum ini tuh cenderung tidak mau berbaur karena latar belakang mereka yang dulunya hidup dalam masyarakat India yang terbagi dalam kasta. Dan yang sudah aku sebutkan sebelumnya, mereka ini kasta terendah, bahkan sampai gak dianggap kan sama orang India itu. Makanya ketika mereka bermigrasi ke Eropa, mereka itu lebih memilih untuk jadi yang masyarakat yang tertutup. Penampilan fisik dan cara hidup mereka yang mengisolasi diri dan tidak mau bergaul menimbulkan kecurigaan bagi warga lokal yang cenderung lebih bersikap antipati dengan mereka. Mereka tak jarang dikucilkan dengan cara dipaksa mendirikan kemah di luar perkampungan, dilarang menimba air di perkampungan, dan dilarang masuk kampung loh untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi gimana mereka hidup kalau mereka itu ditolak gitu? Di semua tempat mereka itu ditolak ya. Superior. Tuduhan negatif terhadap kaum Gypsy terus saja berdatangan. Mereka juga dituduh sebagai kaum pencuri dan kaum penculik anak-anak. Mereka diusir dari beberapa wilayah di Eropa dan selama berabad-abad mereka itu diperbudak. Pengusiran dan perlakuan tidak adil terus berlanjut hingga di era modern ini. Di tahun 2008, Silvio Berlusconi melakukan pendataan orang Gypsy itu lewat sidik jari. Nah, kebijakan pemerintah Italia ini dikritik karena mirip dengan praktek pendataan oleh Nazi saat tragedi Holocaust. Dan pada tahun 2010, pemerintah Prancis menghancurkan 51 camp ilegal Gypsy. Mereka semua itu diusir karena dipandang sebagai aib oleh pejabat Uni Eropa. Jahat ya. Karena fakta-fakta yang aku sebutkan sebelumnya membuat kaum Gypsy ini harus hidup nomaden. Hal ini menjadikan mereka itu lebih pintar beradaptasi di tempat yang baru. Mereka itu orang-orang jadi lebih unik, jadi lebih kreatif gitu ya untuk hidup.
Nah, sekarang ayo kita bahas keunikan dari kaum Gypsy. 1. Peramal. Perkembangan penyihir wanita di daratan Eropa dipercaya ada kaitannya dengan kepercayaan kaum Gypsy. Beberapa orang Gypsy terlahir sebagai Shuvani, yang berarti penyihir tingkat tinggi. Beberapa keahlian mereka yaitu spellcasting, yaitu kemampuan untuk merapalkan atau mengucap mantra dan melakukan ritual. Potion making atau kemampuan untuk meracik ramuan sihir. Scrying atau kemampuan untuk mencari seseorang atau benda dengan menggunakan bola kristal. Divination atau kemampuan untuk memprediksi masa depan. Jadi Gypsy ini memiliki ilmu yang sangat kuat untuk meramal melalui berbagai cara. Kalau kalian tahu, kartu tarot dan ramalan tangan itu dipercaya berkembang pesat karena mereka loh. Lalu yang terakhir yaitu mediumship atau kemampuan untuk melihat roh orang yang meninggal. Orang Gypsy menyebut penampakan disebut sebagai Mulo, yang dipandang sebagai pertanda atau peringatan. Yang kedua yaitu fashion yang unik. Gaya berpakaian kaum Gypsy ini cukup nyentrik karena mereka itu menggunakan warna-warna mencolok dan sering mismatch atau warnanya bertabrakan ya. Jadi mereka tuh berani banget buat nyampur warna, yang bahkan warna itu kayak nyentrong banget kalau kita lihat gitu. Dan mereka tuh juga menggunakan banyak aksesori seperti kalung emas, gigi emas, dan celana baggy atau rok panjang. Dan yang terakhir yaitu tinggal di karavan. Karena jarang diterima oleh orang lokal, mereka itu lebih memilih hidup nomaden dan tinggal di karavan yang dapat menampung 4-5 orang. Gaya hidup nomaden ini membuat kaum Gypsy memiliki berbagai keterampilan seperti kerajinan logam, jual beli, dan hiburan. Dengan menawarkan jasa dari keterampilan mereka ini, kami mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Tapi untuk sekarang, syukurnya mereka tuh udah banyak kok yang bisa tinggal dan menetap di rumah permanen gitu. Nah, dengan semua penjelasan dari kaum Gypsy ini, aku benar-benar berharap they can live properly wherever they are, dan mereka itu jadi diterima gitu oleh masyarakat. Thank you for watching. Ciao mata.